tentang kesombongan yang terselubung diambil dari sumber berikut ini. Yang pertama dari buku God the Teacher of Mankind or Popular Catholic Theology, Apologetical, Dogmatical, Moral, Liturgical, Pastoral, and Aesthetical by Michael Mueller CSSR yang telah mendapat imprimatur dari John Cart McCloskey, Archbishop of New York. Yang kedua diambil dari video spiritual Conference of Impediments to Holiness oleh Father Chad Ripperger, seorang imam Katolik tradisionalis dan eksorsis dari sumber seperti yang tertera pada layar. Kesombongan adalah keinginan yang berlebihan untuk menempatkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain dan merupakan kepuasan yang sia-sia dalam diri kita. Kesombongan yang terselubung tidak mudah terlihat karena sifatnya yang terselubung. Sifat ini mendorong kita untuk melakukan hal-hal demi kepentingan pribadi kita dan bukan demi kepentingan Tuhan. Kesombongan ini bisa dikatakan sebagai besar hati yang menyebabkan besar kepala, yang artinya kita berpikir tentang diri kita sendiri dan menilai kemampuan kita sendiri terlalu tinggi, sehingga menuntun kita untuk menempatkan diri di hadapan orang lain dalam posisi yang lebih tinggi dengan merendahkan mereka. Kesombongan juga dapat dilakukan dengan cara mengagungkan diri sendiri, dengan cara merujuk pada semua hal dalam diri kita, seolah-olah memuliakan Tuhan dengan merujuk segala sesuatu kepadanya. Kesombongan bagaikan sumber bagi hampir semua kejahatan. Tetapi ada beberapa kejahatan yang muncul langsung akibat dari kesombongan itu, yang disebut sebagai bibit kesombongan. Bibit kesombongan antara lain keangkuhan, pembualan, kemewahan, bermegah diri, ambisi, kemunafikan, menipu diri sendiri atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki, prasangka tak berdasar, keras kepala, dan ketidaktaatan. Ketika setan menggoda Hawa, dia pertama kali membangkitkan rasa ingin tahunya untuk mencicipi buah terlarang di Taman Eden. Kemudian, dia mengobarkan kesombongan dan kesia-siaannya, mengatakan, "Matamu akan terbuka untuk melihat lebih banyak cahaya." Akhirnya, dia membuat iri dan kesombongannya menjadi sebuah tindakan nyata dengan mengatakan, "Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ketika Yesus dicobai di padang gurun, kita melihat pola tipu daya dan kelicikan yang sama. Saat Yesus lapar dan kelelahan setelah 40 hari berpuasa, setan menawarkan roti kepadanya. Kemudian, dengan sanjungan memintanya untuk memperlihatkan kuasanya. Akhirnya dia menjanjikan kepadanya semua kerajaan dunia, dengan segala kuasa, kemuliaan, dan kekayaannya. Karena itu, semua rancangan utama setan adalah membujuknya untuk menyembah berhala. Jadi, kesombongan, penyembahan berhala, tahayul dan bidah dengan segala akibat buruknya adalah alat utama setan untuk merayu dan menjadi awal kebinasaan manusia. Tanda-tanda kesombongan terselubung. Perasaan ingin dipuji atau dihargai. Dalam pertemanan misalnya, kita akan menjauhi orang yang mencela kita. Kekesalan yang menyerupai iri hati. Kita merasa tidak senang dengan kemajuan spiritual orang lain
karena menganggapnya sebagai celaan atas diri kita sendiri. Kesombongan yang terselubung menyebabkan merasa tersiksa dengan keberhasilan orang lain. Karena kita mudah iri hati dengan keberhasilan orang lain, maka kita jadi mudah marah atau tersinggung jika dikritik, meskipun maksud yang disampaikan untuk kebaikan. Menganggap remeh atau masa bodoh terhadap orang yang tidak sependapat dengan kita. Mencari-cari alasan untuk menyembunyikan kelemahan diri sendiri. Kita sering menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atas kelemahan kita sendiri. Merasa berjasa atau berperan atas keberhasilan ataupun kemajuan orang lain. Kita sering menyanjung diri sendiri karena merasa telah turut berjasa atas pencapaian orang lain. Ambisi yang terselubung. Kita berhasrat untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita sehingga mengorbankan orang-orang di sekitar kita ikut menderita demi tercapainya ambisi kita itu. Berusaha keras agar mendapat perhatian. Kita ingin diakui bahwa kita telah bekerja keras. Merasa dirinya rendah hati, padahal sebaliknya. Kita sering ingin memberi kesan pada orang lain bahwa kita seorang yang rendah hati, padahal sebetulnya kita sedang meninggikan diri sendiri. Contoh, seorang perempuan yang mengatakan bahwa ia malu jika dipuji cantik, sebetulnya sedang ingin mengatakan pada orang lain bahwa ia cantik. Mengatasi kesombongan yang terselubung. Kerendahan hati berlawanan dengan kesombongan. Ini adalah keutamaan yang memberikan manusia pemahaman akan kelemahan, ketidakmampuan, penderitaan, kekurangan dan ketiadaannya, serta mengingatkannya untuk memandang rendah dirinya sendiri dan membuatnya tidak menganggap dirinya sendiri maupun tidak ingin dianggap oleh orang lain akan hal apapun kecuali apa adanya dirinya. Kerendahan hati secara khusus disebutkan oleh Yesus Kristus dalam Injilnya kepada kita. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius 11 ayat 29. Dan ketika suatu hari murid-muridnya bertanya kepadanya tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 3. Kita harus terbuka terhadap kritik yang sifatnya membangun, dan kita perlu meneladani para kudus yang membiarkan diri mereka diperlakukan sesuka hati oleh orang lain. Karena mereka menyadari bahwa cara ini dapat membuat mereka maju dalam hal kerohanian. Jesu mitis et humilis corde factor nostrum secundum cortuum. Yesus yang sungguh taat dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu.